Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan kelompok 1 untuk menjelaskan apa itu pasar persaingan sempurna. Nah, baik, untuk sekarang kelompok kami yaitu kelompok 1, saya sendiri Muhammad Mustafa Pala, Ahmad Fauzi, Aris Setiawan, dan Dwi Merika akan menjelaskan pokok-pokoknya saja terkait tema tadi, yaitu persaingan sempurna. Baik, yang pertama langsung saja, pasar persaingan sempurna dalam teori ekonomi mikro ya. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuatan pasar atau kita sebut market power terhadap harga suatu produk yang homogen. Artinya semua produk yang sama itu tidak ada yang saling unggul terkait harga ya, tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar juga. Lalu kita beralih, pasar persaingan sempurna itu juga dipengaruhi oleh supply and demand. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka bertindak sebagai pengambil harga dan bukan sebagai pembuat harga. Dalam persaingan pasar sempurna, yaitu harga dipengaruhi oleh supply and demand, yang dimana supply and demand itu permintaan dan penawaran. Jika permintaan pasar terhadap satu barang meningkat dibarengi dengan stok barang yang makin menipis, maka harga semakin tinggi atau naik. Tapi kebalikannya, jika permintaan sedikit, otomatis stok barang banyak, harga semakin murah. Baik, saya kira itu saja. Ya, nama saya Aris Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik pasar perdagangan sempurna. Poin A itu semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Kita di sini tahu kan, homogen itu adalah jenis atau beberapa merek. Jadinya sebuah perusahaan yang memproduksi banyak jenis akan ada di pasar persaingan sempurna. Kita ambil contoh aja pasar Pring Sewu. Itu di situ ada cabai kan? Cabai itu bukan jenis satu dan yang lainnya, pasti banyak jenis yang lainnya. Kita kalau tidak cocok di toko itu, kita bisa pindah ke toko yang lain untuk menawar harga agar terjangkau sesuai kebutuhan kita. Poin B adalah produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi serupa tentang harga produk dan input yang dijual. Jadi gini, penjual dan pembeli itu tahu tentang harga barang tersebut. Jadinya kita kalau mau menawar yang dijual oleh barang yang dijual oleh penjual, kita bisa tahu harga standarnya gimana. Tidak seperti pasar persaingan tidak sempurna kayak Indomaret itu, kita tidak bisa menawar sama sekali karena di sana ada patokan harganya. Ya, seperti itu. Poin yang C adalah semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar kapan saja dia mau, asalkan mereka bisa menyewa lapak dan tempat. Tidak seperti pasar persaingan tidak sempurna, di sana harus ada pendaftaran dulu, administrasi dulu, izin, kerjasama antar pihak penjual dan pemasaran, terus bagi hasil. Kalau di pasar persaingan sempurna ini mereka bisa masuk kapan aja dan harganya fleksibel, bisa tawar-menawar. Ya, mungkin itu aja. Saya Ahmad Fauzi akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama adalah persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Pada struktur pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang perusahaan akan mendapat untung normal atau biasa disebut dengan normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan
pemaksimuman keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam jangka panjang, keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini akan membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Lalu, kelebihan yang kedua adalah adanya kebebasan untuk memilih, atau bahasa Inggrisnya choice. Di dalam pasar yang bebas, seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor yang menentukan pengalokasiannya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksi berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atau pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Pasar persaingan sempurna juga memiliki keburukan-keburukannya. Antara lain, yang pertama yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik produksi yang baru. Oleh sebab itulah, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal atau normal profit. Karena walaupun pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkannya, namun perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat yang sama. Ketidakkekalan keuntungan dan mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak mendorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Selain itu juga, perusahaan-perusahaan yang terdapat pada struktur pasar persaingan sempurna biasanya kecil ukurannya, sehingga tidak mampu membuat penelitian untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik karena biayanya yang mahal. Lalu, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien. Namun, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contohnya dengan adanya pencemaran dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Pertama, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis atau serupa. Lalu yang kedua, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga, kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi dan adanya kebebasan untuk memilih. Lalu yang terakhir, kekurangannya yaitu persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Oh, amat dekat tuh. Assalamualaikum. Kowe. Saya sebagai moderator akan mempertes Wah, suwi lah. Kondisi cok aku ngerti anu nih. bayar lapak, sewa lapak, turun harganya. Produk homogen itu apa? Apa iki mau ya? Apa ya? Dulu harus administrasi dulu dan kerjasama antar pihaknya ini. Administrasi. Salah. Normal.